yang mengikuti acara secara daring. Selamat bergabung dan salam sehat. Sore ini kita akan berdiskusi tentang topik penting, yaitu ancaman perdagangan manusia dengan modus lowongan pekerjaan yang diselenggarakan oleh Yayasan Integritas Justisia Mandiri atau Yayasan IJMI. Acara ini dilaksanakan secara live dan bisa disaksikan melalui Instagram Yayasan IJMI dan akan berlangsung selama 1 jam. Seperti kita ketahui, isu tindak perdagangan orang dengan modus lowongan kerja tentu bukan hal yang baru. Tapi kita mungkin masih ingat dengan kasus yang marak beberapa waktu yang lalu tentang 20 orang Indonesia yang terperangkap di perusahaan online scamming di Myanmar. Mereka menjadi korban dari sindikat perdagangan orang yang berkedok tawaran pekerjaan online. Dan fenomena perdagangan manusia dengan modus baru tersebut semakin marak sejak berakhirnya pandemi COVID-19. Berbeda dengan kasus-kasus perdagangan manusia yang kita kenal sebelumnya, di mana sebagian besar korban berasal dari daerah miskin di pedesaan, berpendidikan rendah, dengan status ekonomi yang lemah, dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja hiburan malam. Modus baru perdagangan manusia ini justru mentargetkan anak-anak muda di perkotaan yang berpendidikan tinggi, yang melek teknologi, dan juga melek media sosial, dan mempunyai mimpi untuk bekerja di luar negeri. Mereka terjerat tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi dan fasilitas yang menarik di luar negeri. Setelah tiba di negara tujuan, realitas yang dihadapi sungguh berbeda dengan apa yang dijanjikan dan yang mereka harapkan. Mereka dipaksa melakukan pekerjaan ilegal, dan sekali terjebak dalam sindikat perdagangan manusia ini, mereka akan sangat sulit keluar. Hari ini kita akan membahas bagaimana modus baru perdagangan manusia ini bisa menjerat banyak anak-anak muda, dan bagaimana cara mengenali dan menghindarinya. Tentu diskusi kita ini akan sangat berguna, tidak hanya memberikan informasi kepada para anak-anak muda dan juga pencari kerja yang bermimpi mendapatkan pekerjaan di luar negeri, tetapi juga untuk memperkuat kebijakan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Bersama dengan saya ada narasumber. Yang pertama adalah Mbak Yuli Riswati yang sampai tahun 2019 bekerja di Hong Kong dan baru-baru ini lulus di Universitas Terbuka dengan bidang sosiologi. Sangat luar biasa ini. Mbak Yuli juga berpengalaman menjadi jurnalis, penulis, dan fotografer lepas. Mbak Yuli aktif di Kabar Bumi, sebuah organisasi masa pekerja migran yang memperjuangkan hak-hak perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI dan keluarganya. Kita juga beruntung bisa menghadirkan Jessica, adalah salah satu orang yang selamat dari sindikat perdagangan manusia dengan modus tawaran kerja di perusahaan scamming di Filipina. Dia dipaksa bekerja untuk melakukan penipuan online dengan target orang-orang Indonesia. Benar ya? Kita nanti akan mendengar cerita yang menarik dari baik Mbak Yuli maupun dari Jessica. Ya, kita juga sedang menunggu Pak Yuda Nugraha. Beliau adalah Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu. Sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Beliau menempuh S1 di Fakultas Ekonomi UGM
dan S2 di Monash University dengan bidang keahlian yang sangat menarik ini, diplomasi dan perdagangan. Dalam karir sebagai diplomat yang panjang, selama lebih dari 5 tahun terakhir, menangani perlindungan WNI, warga negara Indonesia. Jadi ini Mbak Yuli dan Mbak Jessica serta Pak Yuda, selamat datang juga ya. Kita akan berbincang untuk isu yang sangat penting. Nah, saya ini langsung ke Pak Yuda dulu ya dari Kemenlu. Pak, ini salah satu tugas pokok Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia adalah untuk merumuskan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Ruang lingkupnya terutama untuk perlindungan, Pak ya, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, saya mendapatkan data ini Pak, bahwa dalam kurun waktu 1 tahun saja, 2021 sampai 2022, itu kasus perdagangan orang itu meningkat lebih dari 100%, dari 361 menjadi 752 kasus. Ini tentu sangat memprihatinkan kita. Nah, mungkin di awal perbincangan kita ini Pak, bisa dijelaskan secara singkat bagaimana cara kerja para pelaku perdagangan manusia ini yang berkedok lowongan kerja dengan iming-iming gaji yang cukup tinggi. Dan juga mungkin sekalian, karena tadi sudah disinggung bahwa ada modus baru sekarang ini, perekrutan tenaga kerja untuk scamming online scamming. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Pak, dan bagaimana itu bisa terkait dengan perdagangan orang. Silakan Pak Yuda. Terima kasih Bu Medelina dan para penyintas. Jadi memang betul bahwa isu perdagangan manusia ini menjadi concern utama dari Kementerian Luar Negeri saat ini. Betul, tadi sudah angka yang sudah disampaikan, itu adalah catatan yang ada di Kementerian Luar Negeri bahwa terjadi peningkatan lebih dari 100%. Kalau kita bandingkan dari tahun 2021 ke 2022. Nah, penyumbang utama dari kasus-kasus TPPO itu adalah kasus online scam. Ini sebetulnya bukan kasus yang baru. Kami mencatat kasus ini sejak tahun 2020 di Kamboja. Namun kita melihat peningkatan angka pertambahan kasusnya begitu cepat, begitu cepat. Hingga hari ini, ya, kami mencatat ada 2.842 kasus online scam, ya, di mana diantaranya adalah kasus TPPO. Nah, ketika ditanyakan ini apa online scam ini, jadi ini memang kasus baru dalam konteks pemanfaatan teknologi untuk kepentingan-kepentingan mendapatkan keuntungan ekonomi. Jadi para si korban ini dipaksa untuk melakukan scamming. Dia diminta untuk membuat akun-akun palsu di berbagai macam sosmed, ya, dan kemudian mulai menawarkan berbagai macam bentuk-bentuk seperti investasi bodong atau belanja di Shopee dan lain sebagainya, itu digunakan, dan kemudian akan mengeruk, ya, uang dari si korban scamming tersebut. Nah, ini yang menjadi concern kita saat ini, bahwa ketika ini ada dua, korban online scamming itu sendiri dengan yang melakukan scamming yang itu juga berpotensi menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Karena mereka tidak aware ketika mereka ditawarkan pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming gaji yang begitu tinggi, antara 1.000 sampai 1.200 US dollar, tidak meminta kualifikasi khusus, ya, dan kemudian sampai di sana mereka dalam kompon yang tertutup, mereka tidak ada pilihan, diminta untuk melakukan scamming kepada korban. Itu secara umum. Ya,
Baik Pak, online scam ini kan bentuknya macam-macam ya Pak ya. Yeah. Tapi mana yang masuk dalam kategori perdagangan orang, perdagangan manusia yang menjadi perhatian? Apakah ada prioritas dari Kemenlu untuk memberikan perhatian terhadap kasus-kasus ini, terutama yang online scam? Ya, tentu prioritas dari Kementerian Luar Negeri adalah menangani kasus-kasus online scam untuk korban-korban yang masuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang. Memang tidak semua dari 2.842 kasus itu adalah kasus TPPO. Nah, ketika kita bicara apa itu TPPO dan kaitannya dengan kasus online scam, tentu kita mengacu kepada rujukan hukumnya. Pertama, Palermo Protokol yang mengatur di situ ada 3 unsur TPPO yang harus terpenuhi: tindakan, cara, dan tujuan. Kemudian tentunya Undang-Undang 21 tahun 2007 mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, perwakilan RI ketika menerima pengaduan, mereka melakukan screening berdasarkan undang-undang tersebut untuk bisa mengidentifikasi apakah seseorang tersebut korban TPPO atau tidak. Kalau sebagai mudahnya, ya, untuk cara yang dilakukan, ketika ada unsur deception, penipuan, kemudian ketika ada unsur debondage, penjeratan hutang, ketika ada unsur coercion, pemaksaan, dan juga ancaman, dan kemudian dia tidak aware dengan jenis pekerjaan sejak awal, itu sudah dapat dikategorikan terindikasi sebagai korban TPPO. Dan itu menjadi fokus kita untuk kita segera tangani. Tentang pelaporan tadi ya Pak, dan informasi bahwa Kemlu kemudian mendapat informasi lalu tentu memeriksa kasus itu untuk dikategorikan tindak perdagangan orang. Ini informasinya sebagian besar dari mana Pak? Apakah dari polisi ataukah dari masyarakat sipil atau bagaimana Pak?